Hai semua, kembali lagi di video pembelajaran biologi. Untuk topik kita kali ini adalah tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, untuk sekarang kita akan lebih fokus kepada perkembangbiakan pada manusia, di mana subtema yang akan kita bahas adalah tentang perubahan fisik yang terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi sebenarnya topik ini pasti tidak asing kan buat kalian, karena kita pasti semua pernah atau mungkin akan merasakan atau mengalami ya fase dimana mulai berubah dari fase anak-anak menuju ke fase dewasa. Nah, fase di tengah-tengah ini, jadi antara fase anak-anak dan dewasa ini, di tengahnya adalah disebut sebagai fase remaja atau fase pubertas. Oke. Nah, untuk fase pubertas ini sendiri, apa sih pengertiannya? Nah, pengertian dari fase pubertas atau masa pubertas adalah masa di mana ketika seorang anak manusia itu mengalami perubahan baik fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Jadi sebenarnya fase ini biasanya terjadi pada usia sekitar 9 sampai 14 tahun. Nah, pada fase anak-anak itu antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu terlihat perbedaannya, tidak terlalu mencolok. Nah, kemudian ketika sudah mulai masuk ke fase pubertas, baru kemudian perubahan itu akan mulai terlihat baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke. Nah, untuk lebih kita pelajari lagi lebih lanjut, kita diskusikan lebih lanjut mengenai fase pubertas ini pada perempuan dan laki-laki, kita akan dengarkan penjelasan berikut ini. Oke, kita mulai dari penjelasan pertama, yaitu pada fase pubertas pada perempuan. Jadi fase pubertas pada perempuan itu ditandai oleh dua ciri. Yang pertama adalah ciri seksual primer dan yang kedua adalah ciri seksual sekunder. Ciri seksual primer pada perempuan itu disebut sebagai menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur atau sel ovum. Nah, sel telur ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Oke. Nah, selain ovarium, alat reproduksi pada perempuan itu juga terdiri atas tuba falopi. Tuba falopi ini adalah saluran di mana sel telur ini nanti akan bertemu dengan sel sperma, jadi peleburan sel telur dan sel sperma pada fase pembuahan. Kemudian dilanjutkan dengan uterus dan berakhir pada lubang kemaluan atau vagina, di mana vagina ini sendiri memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama adalah sebagai mulut atau tempat masuknya penis ketika terjadi pembuahan. Kemudian yang kedua juga sebagai saluran kencing atau tempat keluarnya urin. Kemudian yang ketiga juga sebagai tempat keluarnya janin atau bayi ketika dilahirkan. Jadi untuk melahirkan, jalan lahir. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi menstruasi itu sendiri sebenarnya adalah hasil peluruhan yang disertai dengan pendarahan yang dikeluarkan melalui lubang vagina. Nah, hal itu juga sebagai hasil dari sel telur atau ovum itu yang tidak bertemu dengan sperma dan tidak mengalami pembuahan. Jadi, menstruasi ini akan terjadi hampir setiap bulan pada perempuan karena tidak terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Pada suatu fase di mana ovum ini tidak dibuahi oleh sperma, maka korpus luteum akan berhenti memproduksi hormon progesteron dan berubah menjadi korpus albikan yang menghasilkan sedikit hormon diikuti meluruhnya lapisan endometrium.
yang telah menebal. Jadi penebalan lapisan endometrium ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mempersiapkan bagi seorang wanita yang sudah mengalami pembuahan dan kemudian janinnya berkembang di dalam rahim. Nah, nanti lapisan endometrium ini akan memiliki banyak sel darah merah yang akan memberikan nutrisi bagi si janin ini. Jadi janin ini akan mendapatkan nutrisi dari ibunya melalui lapisan endometrium yang kaya akan pembuluh darah. Namun, ketika pembuahan tidak terjadi, maka dinding-dinding endometrium ini akan meluruh. Karena mengandung banyak pembuluh darah, maka yang meluruh adalah sel-sel darah, di mana nanti bentuknya akan seperti pendarahan dan keluar melalui lubang vagina. Inilah yang disebut sebagai menstruasi. Nah, kemudian selain ciri-ciri kelamin primer, kita juga mengenal ciri-ciri kelamin sekunder. Pada perempuan, ciri-ciri kelamin sekunder adalah ciri-ciri seksual yang terlihat dari luar, jadi yang tampak dari luar oleh mata telanjang, dan itu biasanya ditandai pada perempuan dengan yang pertama adalah tumbuh rambut-rambut halus di daerah ketiak dan alat kelamin. Nah, kemudian yang kedua, biasanya payudara akan mulai membesar. Pembesaran payudara ini disebabkan oleh mulai aktifnya kelenjar air susu, di mana nantinya kelenjar air susu ini akan memproduksi air susu yang gunanya untuk menyusui bayi ketika seorang ibu sudah mulai masuk fase menyusui setelah melahirkan. Oke. Nah, kemudian selain payudara yang membesar, juga tampak pinggul juga mulai membesar. Mengapa demikian? Karena di pinggul ini nantinya akan sebagai tempat atau wadah untuk di mana rahim ini akan mengalami pembesaran setelah terjadinya pembuahan untuk tempat si jabang bayi atau janin ini nantinya. Dan kemudian pinggul yang membesar ini juga dijadikan sebagai jalan lahir ketika sang bayi ini akan siap untuk dilahirkan dan dikeluarkan melalui lubang vagina. Oke. Nah, kemudian selain itu juga ciri-cirinya pada perempuan biasanya itu pada daerah wajah dan sekitarnya akan mulai muncul bintik-bintik merah atau yang disebut sebagai jerawat. Nah, munculnya jerawat ini bisa diakibatkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah bisa karena faktor makanan atau pola makan, kemudian gaya hidup, stres dan sebagainya. Kemudian juga bisa karena perubahan hormon yang terjadi pada menjelang fase menstruasi atau setelah fase menstruasi. Oke. Mungkin itu untuk ciri-ciri kelamin sekunder pada perempuan. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri kelamin pada pria. Pada pria atau pada anak laki-laki, biasanya ciri-ciri kelamin itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu ciri-ciri kelamin primer dan ciri-ciri kelamin sekunder. Oke. Pada ciri-ciri kelamin primer pada pria, yaitu dia biasanya mengalami apa yang disebut sebagai mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma dan organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Jadi ketika seorang laki-laki sudah bisa menghasilkan sperma, maka organ kelaminnya sudah berfungsi dan sudah bisa digunakan untuk membuahi sel telur, seperti itu. Dan biasanya mimpi basah ini akan ditandai dengan pada laki-laki ketika sedang tidur, maka biasanya mereka akan bermimpi di mana dalam mimpi tersebut akan terjadi rangsangan seksual yang bisa mengakibatkan seorang laki-laki akan mengalami ejakulasi pada saat dia terbangun.
atau bisa juga terjadi pada saat dia tidur. Artinya, ejakulasi di sini adalah laki-laki tersebut akan mengeluarkan sel sperma melalui lubang penisnya. Nah, untuk mimpi basah pertama kali, maka biasanya inilah titik awal seorang laki-laki sudah masuk masa pubertas atau masa remaja. Jadi, pada alat reproduksi pada laki-laki itu terdiri atas testis. Yang pertama adalah testis. Testis ini adalah tempat di mana sel sperma itu akan diproduksi atau dihasilkan. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai saluran sperma, di mana nanti dari testis sperma akan keluar melalui saluran sperma, dan juga ada saluran uretra, di mana sebagai saluran kencing, saluran uretra ini kemudian akan berakhir pada lubang penis. Jadi dalam batang penis itu sendiri terdapat dua saluran. Yang pertama adalah saluran sperma, dan yang kedua adalah saluran uretra atau urin atau saluran kencing. Begitu. Jadi ketika testis ini menghasilkan sperma, jadi testis bisa menghasilkan sperma tuh hingga jutaan sperma setiap hari. Jadi akibatnya kantung testis akan terisi penuh dengan cairan sperma. Nah, cairan sperma ini perlu untuk dikeluarkan. Jadi, cairan sperma ini nantinya akan keluar melalui saluran sperma, kemudian menuju uretra. Nah, cairan sperma ini akhirnya akan keluar dengan sendirinya melalui penis. Maka itulah yang disebut sebagai ejakulasi. Nah, selain ciri-ciri kelamin primer tersebut, pada laki-laki juga akan mengalami ciri-ciri kelamin sekunder yang akan mulai tampak ketika seorang anak laki-laki sudah masuk fase pubertas atau fase remaja. Jadi, ciri kelamin sekunder ini juga dapat kita amati dengan mata telanjang, jadi dapat kita amati secara langsung perubahannya. Yang pertama adalah mulai tumbuh jakun atau lengkung pada daerah leher bagian depan, dan kemudian suara juga akan mulai berubah. Pada fase anak-anak, suara laki-laki biasanya lebih tinggi dan lebih kecil, kemudian nanti ketika dia masuk fase pubertas, maka suaranya akan mulai semakin berat dan semakin besar. Nah, kemudian selain suara, juga akan tumbuh rambut-rambut halus pada beberapa bagian tubuh tertentu, seperti misalnya pada ketiak dan juga pada alat kemaluannya. Nah, kemudian juga biasanya pada laki-laki itu dada akan tampak lebih bidang, sehingga seorang laki-laki dewasa itu biasanya akan tampak lebih gagah daripada anak laki-laki. Nah, itu tadi ciri-ciri kelamin sekunder yang tampak pada anak laki-laki. Adapun ciri-ciri kelamin sekunder lain yang tampak pada laki-laki yang hampir juga sama dengan perempuan, yaitu timbulnya jerawat. Namun memang timbul jerawat ini akan bervariasi pada setiap individu tergantung dari pola hidup dan perubahan hormon yang terjadi pada tubuh masing-masing individu. Oke, baiklah, sekian video pembelajaran biologi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.